Oke Saklar, selamat pagi semuanya. Dan sekarang kita masuk dalam renungan kita hari ini. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 15 ayat yang keempat. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-15 dengan judul perikop Abiam, Raja Yehuda. Pada perikop ini diceritakan bahwa Abiam naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya Rehabeam. Dan Abiam ini adalah salah satu raja di Yehuda yang umur pemerintahannya itu cukup singkat, yaitu cuma 3 tahun. Abiam diceritakan bahwa Abiam ini hidup menurut dosa yang dilakukan oleh Rehabeam, yaitu ada penyembahan berhala dan mendirikan tugu-tugu berhala di bukit-bukit yang tinggi dan juga di pohon-pohon yang rimbun, dan juga ada pelacuran bakti. Pokoknya semua yang jahat di mata Tuhan tetap dilanjutkan oleh Abiam, dan Abiam ini tidak hidup menurut bapak leluhurnya Daud. Dan akhirnya Abiam ini mungkin kayaknya mati muda karena dia cuma memerintah selama 3 tahun. Tetapi yang cukup menarik adalah nats yang kita bahas ini. Abiam berbuat jahat, tetapi walaupun dia berbuat jahat, karena ada satu buah janji antara nenek moyangnya Abiam, yaitu Daud, dengan Tuhan. Ini menyelamatkan Abiam, dalam arti kata garis keturunan pemegang tahta itu tidak putus di Abiam. Sungguh pun Abiam ini berbuat jahat, Tuhan tetap memberikan keturunan bagi Abiam, walaupun Abiam berbuat jahat. Tapi pertimbangannya bukan karena Abiam, tapi pertimbangannya Tuhan adalah karena Tuhan telah berjanji kepada nenek moyangnya Abiam, yaitu Raja Daud. Apa yang kita pelajari di sini adalah bagaimana Raja Daud ini memberikan satu buah warisan yang paling berharga bagi keturunannya. Dan bahkan mungkin kita bilang bahwa warisan yang diberikan oleh Raja Daud kepada orang Israel secara umum. Warisan yang diberikan oleh Raja Daud kepada keturunannya ini bukan harta benda. Harta benda yang dia berikan itu cuma sampai ke Salomo, ya kan? Tapi setelah Salomo mati, Rehabeam naik dan tidak benar. Kemudian Rehabeam ini diserang oleh Raja Sisak, sehingga seluruh harta benda yang mereka miliki, seluruh penghasilan yang selama ini dikumpulkan oleh Salomo diambil oleh Raja Sisak. Sehingga Rehabeam menjadi bangkrut dan Abiam ini tidak memiliki apa-apa. Bahkan mungkin kita bisa bilang tidak memiliki harta sisa-sisa daripada apa yang ditinggalkan oleh Raja Daud. Tetapi hari ini yang kita lihat di sini bahwa ada satu buah warisan yang paling berharga yang dimiliki oleh Raja Daud, dan oleh karena warisan tersebutlah Abiam ini selamat, walaupun Abiam ini berbuat jahat. Selamat dalam artian kata dia punya keturunan untuk meneruskan kepemimpinan atau keturunan untuk memegang jabatan tahta kerajaan Yerusalem. Warisan apa itu? Sebuah perjanjian yang diikat oleh Tuhan dengan bapak moyangnya Abiam, yaitu Raja Daud. Jadi itulah warisan yang sejati yang dimiliki oleh Abiam dari bapak moyangnya Raja Daud. Dan sisi yang lain kita melihat bahwa secara lebih luas bahwa Raja Daud ini memberikan satu buah warisan kepada Israel secara umum. Kalau kita melihat setiap kali Tuhan menurunkan seorang raja, Tuhan selalu mengatakan begini, karena kamu tidak hidup seperti hambaku Daud hidup. Karena kamu tidak hidup seperti hambaku Daud hidup dan tidak melakukan dengan setia segala peraturanku seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita bisa baca, siapapun raja yang turun selalu ada perkataan tersebut. Dan ini menjadi gambaran buat kita betapa Raja Daud itu memberikan satu buah warisan, baik secara garis keturunannya nanti akan menjadi raja, tapi satu buah warisan yaitu nilai-nilai prinsip kebenaran yang itu akhirnya menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan Daud ini sebagai satu buah standar yang baru. Ini sangat menarik sekali dan saya baru ketemu pagi hari ini teman-teman. Kalau kita lihat zaman sebelum Daud, ketika Tuhan berfirman kepada seseorang, ketika Tuhan berfirman kepada orang yang akan dipakainya, Tuhan selalu berkata, seperti janji yang telah aku ikrarkan kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub.
selalu terjadi kata itu, ya, karena aku telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu, yaitu Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi ada hal yang baru yang kita temukan setelah zamannya Daud mulai, maka perkataan standar yang lama, yaitu standar kebenaran atau standar yang dipegang oleh Abraham, Ishak, Yakub, berubah menjadi standarnya Daud. Dan kita selalu melihat setiap kali terjadi ketidakcocokan, mereka berubah setia kepada Tuhan, maka Tuhan selalu mengungkap kalimat bahwa karena engkau tidak hidup menurut hambaku Daud hidup, karena engkau tidak berlaku setia memenuhi segala peraturan yang kubuat seperti hambaku Daud. Daud menjadi satu buah standar yang baru. Daud meninggalkan satu buah warisan. Apa itu warisan? Satu buah nilai kebenaran, satu buah standar yang baru yang bisa menjadi acuan bagi raja-raja Israel, yang bisa menjadi acuan bagi orang Israel bagaimana hidup yang benar. Jadi orang Israel kalau pengen hidup benar, gambarannya gampang. Baca riwayat Daud. Ikuti teladan Daud. Itulah hidup yang benar. Jadi saya rasa bahwa kitab Raja-Raja ini secara keseluruhan hampir berbicara tentang Raja Daud. Bagaimana Tuhan itu mengasihi Daud, bagaimana Tuhan itu melekat hatinya kepada Daud, bagaimana Tuhan itu berusaha mentolerir segala sesuatu karena dia telah berjanji kepada Raja Daud. Jadi mungkin pada pagi hari ini kita bisa memberi judul khotbah kita, Warisan Daud yang Sejati. Apa warisan Daud? Warisan Daud itu adalah imannya, sikap hidupnya, gaya hidupnya yang melekat kepada Tuhan. Sehingga Daud ini menjadi sebuah standar hidup benar di mata Tuhan, sebuah standar yang baru. Dan apa refleksi yang kita bisa tangkap pada pagi hari ini adalah bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup sudah seperti Daud? Apakah kita hidup sudah memiliki legacy, atau apakah kita hidup memiliki warisan, memiliki dampak di mana kita berada? Mungkin untuk refleksinya adalah begini. Ketika kita bekerja di satu buah perusahaan, atau ketika kita tinggal di satu buah komunitas, atau ketika kita pokoknya berada dimanapun, pertanyaannya sederhana. Saya tidak bilang warisan secara kita meninggalkan harta buat anak-anak kita, karena mungkin teman-teman juga banyak yang belum menikah. Tapi gambaran yang paling sederhana adalah apabila kita tinggal di suatu buah tempat atau suatu pekerjaan atau suatu buah komunitas, apakah keberadaan kita di perusahaan tersebut, baik saat itu masih di situ, bahkan sesudah di tempat itu, memberkati perusahaan tersebut atau memberkati tempat kerja kita, ya kan? Sehingga orang-orang berkata, dulu di departemen keuangan ada loh namanya Tono, gitu ya. Wah, Tono ini luar biasa. Sistem yang baru sekarang kita pegang ini karena Tono. Atau sebaliknya, dulu di sini ada nih bagian keuangan, Tono, orang Kristen, korup, ngaco, makanya dipecat bos. Ini menjadi pertanyaan kita dan perenungan kita pagi hari ini, teman-teman. Apakah keberadaan kita di satu buah lingkungan itu mendatangkan berkat atau mendatangkan hujat? Raja Daud mendatangkan berkat. Raja Daud menjadi sebuah standar gaya hidup yang benar, yang baru bagi orang Israel. Apakah hidup kita sudah menjadi standar? Apakah hidup kita sudah menjadi teladan? Apakah keberadaan kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita? Atau jangan-jangan keberadaan kita malah membuat nama Tuhan semakin dihujat, ya kan? Dia mah Kristen doang. Kristen doang dia mah pelayanan doang, tapi nggak ada efeknya. Jujur, ketika saya berbicara seperti ini, saya belum bisa melakukannya. Tapi inilah teguran buat saya pribadi pada pagi hari ini, bahwa saya menyadari keberadaan saya itu nggak cuma sekedar ada, tapi saya juga harus memberikan legasi atau memberikan dampak, memberikan impact lingkungan di mana kita berada, di mana Tuhan percayakan kehidupan kita. Yaitu apa? Menjadi berkat, menjadi keteladanan, sehingga keberadaan kita di satu buah tempat saat ini, saat itu, dan sesudah kita pergi dari tempat itu, tetap nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita sudah hidup demikian, maka puji nama Tuhan. Berarti kita sudah sama seperti Daud.
kita sudah berhasil menjadi teladan, kita berhasil membuat standar yang baru, kita berhasil meninggalkan satu buah legacy di mana kita berada. So, itulah dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-101. Dan tetap semangat baca Alkitabnya dan baca Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan semangat pagi.